Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembuatan aplikasi kita masih Customer PO. Pada video ini kita akan membuat modul aplikasi untuk mengelola data barang. Kita buka file database PPIC. Kali ini kita akan membuat modul untuk mengelola daftar barang. Tapi sebelum itu kita sedikit memperbaiki modul pelanggan, karena kita akan menggunakan modul ini untuk membuat modul barang. Ini yang saya maksud adalah ini sedikit biar lebih menarik. Kita tambahkan sedikit fungsi supaya kita mudah untuk menghapus isi dari field kriteria ini. Saya menggunakan event double click, tapi saya membuat sebuah function untuk memudahkan, karena sering kita gunakan untuk menghapus kriteria filter. Kita akan membuat sebuah modul umum. Di sini kita membuat sebuah function. Kita namakan clear field. Isinya hanya itu. Jadi membuat field yang kita double klik itu menjadi kosong, dikasih nilai 0. Nah, mungkin pada waktu menjalankan ini akan muncul error. Nah, errornya itu kita tidak perlu menanggapi. Jadi kita di sini memasang on. Jadi kalaupun muncul error, itu diabaikan saja. Ini aja fungsinya. Kita copy di sini. Kita save. Ini kita namakan modul prosedur. Jadi prosedur-prosedur yang kita buat itu kita taruh di sini. Oke. Close. Nah, di sini kita ini di txt cari itu eventnya di double klik, kita pasang ini sama dengan clear field. Jadi buka tutup kurung, itu saja. Kita simpan ini, kita coba jalankan. Nah, ini kalau kita mau mencari Intan misalnya ya, Intan. Nih, nah sekarang kita double klik di sini, dia otomatis akan hilang. Kalau kita klik go, jadi balik lagi. Ini memudahkan kita. Nanti semua field kriteria itu bisa kita pasangin dengan function yang sama. Jadi hanya sedikit code-nya, kita bisa mendapatkan manfaatnya berkali-kali. Oh ya teman-teman, sebelum lupa, di sini catatan ini kan termasuk dalam pencarian ya. Misalnya yang ini kita mau memberi keyword apa untuk pencarian. Pencariannya misalnya
coba di sini ya. Nah, di sini kita mau mencari coba, go, otomatis akan muncul yang ini. Jadi catatan ini bisa digunakan untuk keyword pencarian. Oke, kita clear lagi, selesai, dan ini kita hapus kembali. Oke, itu untuk modul pelanggan. Nah, modul pelanggan ini udah selesai. Kita bisa langsung menggunakan ini untuk membuat modul barang. Caranya, ini kita tampilkan ke dalam design view dulu. Kemudian tekan F12. F12 muncul save as. Nah, di sini kita membuat modul barang di sini. Oke. Kemudian subformnya ini kita bisa keluarkan. Kita klik kanan di sini. Ini akan muncul menu subform in new window. Nah, ini muncul. Ini juga kita bisa F12 save as. Jadi frm barang sub. Nah, kita sudah mendapatkan dua ini. Nah, kalau ini dia masih ke pelanggan sub. Kita bisa membuat barang sub, query-nya barang sub. Nah, di sini kita desain yang itu query-nya. Kemudian di sini juga kita bisa F12. Jadi query barang sub. Nah, ini kita buang, tapi diganti dengan tabel barang. Nah, ini kita buang yang ini. Nah, otomatis ini semuanya menjadi terbuang. Kita masukin ini di sini. Kemudian sortnya juga kita sort berdasarkan nama ya. Atau biarkan sortnya berdasarkan primary key-nya, kode barang. Nah, ini untuk carinya sendiri, kita mau menggunakan apa? Cari itu misalnya nama, satuan, mereknya, produsen, spesifikasi, ID mungkin susah ya kalau dicari, tapi kalau mau dimasukin ya silakan dimasukin nanti. Untuk jenis dan kelompok, kita nggak usah masukin ke dalam pencarian, tapi nanti kita akan membuat filter, tinggal memilih. Nah, kita masukin pencarian itu catatan. Oke, ini seperti kemarin, kita klik di tempat lain dulu, baru pakai panah supaya langsung terseleksi ya. Ini Ctrl X, kita masukin di sini. Dikasih koma untuk pemisahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadinya, nah ini kita cut lagi, bawa ke sini, kasih lagi, dan koma, dan kemudian paste yang tadi. Ini kalau mau lihat ininya, nah kan kita sudah dapat 3 itu. Nah, ini kita select lagi, kita masukin di sini. Lupa masukin ininya. Oke, ini sudah, kita tekan N, tekan Shift Home. Nah, terseleksi, Ctrl X. Di sini koma, spasi, tanda petik, dan nah, di sini Shift, tekan Shift sama Home, jadinya itu Ctrl X di sini, dan karena ini semua teks ya, jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, di sini kita namain cari ya, atau apalah namanya gitu ya. Itu supaya kita bisa
menyimpan, mengaktifkan ini. Kalau nggak diaktifkan, nanti secara otomatis akses akan membuang carinya ini. Ya kita coba saja ya, karena itu kita nggak perlukan sebenarnya. Kita ambil ini, bawa ke sini, karena yang ini kan bekasnya pelanggan ini ya. Kita nggak perlu lagi ini, kita delete, tekan del ya, tekan del di situ. Nah ini formnya kita ganti menjadi barang. Jadi kita nggak perlu membuat dengan build lagi, langsung edit di situ. Nah akses otomatis mencarikan yang kira-kira sesuai. Nah ini kalau sudah ketemu form barang ini, tekan tab aja, dia sudah masuk. Nah ini kita sudah punya. Kita coba sekarang ininya tidak diaktifkan. Tidak diaktifkan. Kita ini query barang sub, kita save. Oke. Ini kita tampilkan. Nah seperti ini sudah nggak ada error ya, nggak muncul, tapi masih belum ada barangnya. Nah kemudian ini kita ganti ini menjadi barang, menjadi query barang sub. Nah yang ini kan menjadi error semua ini, tak ada warna hijaunya itu, kecuali catatan, karena catatan memang ada ya, catatan itu memang ada di tabel barang juga ini. Nah ini kita buang semua saja, del, kita tarik lagi semua ini dari sini, klik, tekan shift ya, baru klik di sini. Nah ini baru tarik semua ke sini. Nah ini kita tidak perlu yang ini. Ini captionnya kita kasih buang tanda itu underscore-nya. Ini yang lain-lain sudah. Nomor ID mungkin bagusnya dikasih kurung di sini. Nomor ID yang kedua kita kasih kurung di situ. Harga, jenis, kelompok. Nah, ini teman-teman, untuk jenis dan kelompok ini kita tidak membuat masternya, tetapi langsung mengambil dari data yang ada di dalam sini untuk dijadikan pilihan. Nah, ini kita klik kanan, change to, kita pilih combo box di sini. Di sini juga klik kanan, change to combo box. Jadi ini bisa jadi pilihan, data yang sudah masuk akan menjadi pilihan, sehingga tidak perlu mengetik berkali-kali. Mungkin satuan juga, kan satuan itu PCS gitu ya, itu dipakai berulang-ulang. Nah itu kita bisa menjadikan tidak perlu entry lagi. Kalau entry lagi kan mungkin tulisannya nanti salah. Merek juga mungkin kita bisa membuatnya pilihan. Produsennya juga kita bisa membuat pilihan. Kalau yang lain-lain tidak ya. Kemudian untuk harga kita tentukan formatnya. Ini kita tampilkan propertinya di sini di data harga. Formatnya apa? Ini saya udah ubah ya di tabelnya itu. Tidak saya tunjukin lagi. Format harga itu menjadi standar supaya tidak muncul karensinya. Decimal places-nya biarkan auto, dia akan mengikuti sistem yang di komputer. Atau kalau mau ditentukan 2 misalnya, atau kalau sampai rupiah murni saja ya ini jadi 0. Oke, kita buat 0 saja untuk itu. Nah ini kita udah selesai ini, tinggal mengisi pilihannya. Nah, kita mulai dari sini, satuan. Itu klik di data, raw source-nya. Ini kita klik yang kanan, kemudian ngambil juga dari tabel barang. Oke, close, satuan di sini.
Nah, satuannya itu supaya muncul yang unik saja, klik totals. Kemudian supaya dia diurutkan, biasanya sih otomatis urut, tapi kita pastikan saja dia diurut ini. Kemudian kalau ada yang tidak diisi satuannya, otomatis kan akan kosong itu. Nah, yang kosong itu kita nggak usah tampilkan sebagai pilihan. Di sini dituliskan not null, jadi tidak kosong gitu ya. Nah, itu otomatis akan diperbaiki oleh akses menjadi is not null. Ini saja, kita close. Oke, sudah selesai. Nah, yang ini kita copy. Klik di sininya ya, di propertinya ini otomatis akan terseleksi. Ini tekan Ctrl C. Ini bawa ke sini. Ini tekan ini. Tapi ini kan untuk merek ya. Mereknya berarti kita harus edit di sininya menjadi merek. Close. Ini sama juga yang lainnya. Yang ini kita masih copy dari yang tadi, tapi kita edit ini menjadi produsen ya. Oh sorry, ini jenis produsennya masih belum. Ini produsen. Yang ini jenis ya. Yang ini kelompok. Kita masih punya clipboardnya. Yang ini tadi. Ini kelompok. Oke. Klik close. Ini sementara ini sudah selesai sampai sini, kita close. Barang supnya sudah jadi. Nah, di sini masih ada pelanggan sub, jadi kita ganti di sini. Jadi yang dipanggil ini subformnya itu adalah yang ini, form barang sub. Oke, ini sudah selesai, kita close. Untuk yang ininya tetap sama ya teman-teman. Tetap sama menggunakan yang ini juga tetap sama. Jadi kenapa kita menggunakan save as itu, supaya apa yang sudah kita buat di form pelanggan, kita nggak perlu lagi bikin lagi. Jadi kita reuse aja yang ini, dimodifikasi mana yang diperlukan saja. Ini juga masih sama, jadi nggak ada lagi yang perlu diubah di sini. Oke. Ini teman-teman sudah jadi form barangnya, kita coba jalankan. Nah, itu sudah jadi. Kemudian yang tadi ini kode barangnya, kita ini nama barangnya, jadi mencar-mencar ini. Karena apa? Kita tadi mengubah ini menjadi combo box itu, dia makanya dia mencar-mencar jadinya. Jadi kita rapiin ke sini. Kemudian satuan, merek, produsen, spesifikasi, nomor ID, jenis, kelompok, harga. Ini harganya mungkin kita taruh di depan ya. Di sini tuh harganya, catatannya di sini. Dan nanti kita bisa atur lagi ini kalau sudah ada datanya. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Nah, kita coba ini kemarin kita sudah download itu data contoh yang ini, yang barang. Nah, tapi ini kan lumayan banyak nih. Kita coba buat latihan itu, kita tidak copy. Sebenarnya ini sih masih sedikit, ini masih bisa langsung copy saja. Tapi saya tunjukin caranya supaya ini bisa diimport ya. Diimport, kita kembali ke sini, kita eksternal data, kemudian di sini dari Excel ya. Dari Excel kita tunjuk di sini di belajar akses PPIC, datanya dari barang.
kemudian ini dimasukin di tabel barang. Oke. Oke, worksheet-nya ini sudah benar. Kita next. Ini juga sudah langsung dikenal. Kita next. Ini import tabel barang, ya dinamain ini nggak apa-apa. Nah, di sini di tabel barangnya sudah masuk. Jadi kalau ini field-nya itu sama dengan di Excel, otomatis akses itu akan mengenali. Jadi otomatis ini masuk. Nah, ini ada autocorrect, ini tabel barang will not save, yang ini jadi nggak perlu ini bagian headingnya. Nah, itu ya, kita tidak usah perlukan. Nah, di kita bisa go sekarang. Nah, barangnya itu udah otomatis masuk. Nah, ini kita besarkan. Ini juga. Nah, ini sudah menjadi pilihan. Teman-teman. Ini produsennya nggak ada data. Kalau produsennya kita misalnya kita milih produsen apa gitu ya, Honda Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, ini teman-teman tidak otomatis menjadi pilihan. Ada satu tambahan yang perlu kita lakukan supaya dia otomatis menjadi pilihan di sini. Kalau ini mau menjadi pilihan, mau tidak mau kita F9, dia akan menjadi pilihan. Tapi kan kita sering lupa ya, apa ya, ini tombolnya untuk ditekan. Jadi kalau kita di sini, misalnya di sini Indonesia, tidak otomatis menjadi pilihan. Harus tekan F9 dulu, baru dia menjadi pilihan. Nah, itu kita satu perintah supaya dia otomatis untuk menjadikannya pilihan. Oke, ini sudah selesai, teman-teman. Yang form ini kita akan edit sedikit formnya, termasuk ini ya. Ini masih daftar pelanggan, ini kita ganti. Jadi daftar barang. Menjadi daftar barang. Kemudian ini filternya kita ubah sedikit. Kita tambahkan yang ini jenis sama kelompoknya. Ini kita copy saja, dibawa ke sini supaya itu bisa menjadi pilihan. Ini ya, jenis. Nah, ini saya putihkan. Kemudian ini arrange size widest. Nah, kira-kira ini dibesarin dikit. Ini baru ditarik ke sana. Nah, ini mungkin kita pasang juga menjadi 5 ya, disamain dengan ini. Tekan shift, klik di sini, size-nya to widest. Nah, kira-kira seperti itu. Yang ininya ke bawahin biar jadi lebih rapi. Nah, kemudian yang ini tidak ada ininya ya, teman-teman ya, tidak ada control source-nya.
unbound. Yang ini juga kita buat menjadi unbound. Ininya kita CBO kelompok. Jadi dinamain ini CBO kelompok, CBO jenis. Kemudian tab ordernya, klik kanan di sini, tab order. Nih, CBO jenis duluan, baru kelompok, baru cari, baru kemudian go ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, yang tadi tambahkan di sini yang clear field-nya. Jadi kita ambil dari sini event-nya, nih ambil dari sini, Ctrl C, bawa ke sini, di sini Ctrl V, di sini juga. Nah, itu sudah. Tinggal sekarang kita membuat satu function supaya langsung refresh listnya. Nah, itu kita taruhnya di modul prosedur ini. Jadi bagian ini function. Saya biasanya menggunakan begini, f refresh list. Jadi di listnya optionnya itu di refresh. Itu sama kita menggunakan screen juga. Jadi kita tidak bisa menggunakan me ya di general prosedur karena dia kan tidak mengikuti form tertentu. Nah, di sini aktif kontrolnya tetap ini. Kemudian yang dilakukan itu adalah requery. Itu saja perintahnya. Nah, supaya kalau karena sesuatu muncul error pada waktu ini tidak perlu dimasalahkan. Makanya kita mengambil yang ini ditaruh di sini. Sudah selesai. Kita copy ini. Yes. Taruh di sini. Saya biasanya menggunakan on enter. Kalau kita masuk ke situ, dia otomatis merefresh listnya. Nah, ini sudah kita copy, taruh juga di sini. Dipasangnya di combo box ya teman-teman ya. Di sini tidak usah karena dia tidak perlu merefresh apa-apa di sini. Nih form barangnya udah selesai, kita close. Di sini semua yang ini kita pasangin yang sama. Nih on enternya. Nah, kalau saya supaya tidak perlu pindah fokus ke field lain dulu, baru masuk lagi ke field yang ini supaya on enternya terjadi, saya juga tambahkan di double kliknya. Di double klik saya tambahkan function yang sama. Supaya apa? Nggak perlu ke tempat lain, double klik di sini aja udah dia refresh. Tapi dengan catatan tetap recordnya harus tersimpan dulu. Ini di dalam sini kan ada query ini sebenarnya. Ini kan query-nya, ini perintah ini kan perintah query. Nah, query-nya itu akan di-refresh kalau datanya itu akan masuk kalau sudah tersimpan. Ini udah selesai. Ayo kita coba. Ini form barangnya sudah seperti ini. Kelompoknya ini jenis ya. Jenis ini kan belum ada nih teman-teman. Jenisnya misalnya nih kita kan part misalnya. Ini part. Nah, begitu kita pindah ke sini, di sini otomatis partnya sudah muncul. Karena tadi yang refresh listnya itu sudah bekerja. Nah, kelompok di sini masih belum ada. Nah, kita masukin kelompok ini katakan AHM gitu ya. AHM. Nah, AHM-nya otomatis menjadi
ya, ada juga karena refresh tadi. Nah, kalau kita menambahkan sesuatu, ini bukan part tapi spare part. Nah, kalau kita klik di sini, dia masih part karena yang disimpan itu masih part. Ini masih belum tersimpannya. Begitu ini dia sudah kita klik, berarti sudah disimpan di sini, otomatis akan menjadi spare part. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini pun sudah otomatis di sini menjadi spare part. Sudah tersedia juga. Nah, kalau kita ini filternya berdasarkan ini, klik di sini, ini masih belum efek ya teman-teman. Kita tadi lupa nambahin di query-nya. Nanti kita tambahin. Oke, kita tambahin dulu ya sekarang. Kita close ini. Di query barang, kita tambahkan kelompok jenis dan kelompok. Jenis dan kelompok ini kita menggunakan builder aja supaya teman-teman bisa lihat ini. Itu dari form ya. Di sini form barang. Di form barang itu ada CBO jenis kan. Nih. Nah, kalau CBO jenisnya itu terisi, maka filter berdasarkan CBO jenis. Kalau tidak terisi, berarti semuanya harus ditampilkan. Oleh karena itu, di sini ekspresinya itu kita pakai like juga. Like, tapi tidak menggunakan seperti pencarian yang di teks cari. Kenapa? Kalau dia ini diisi, ya diisi ini kan nanti ada part dan spare part. Nanti kalau kita menggunakan model yang seperti TXT cari, itu dua-duanya akan muncul itu, baik part maupun spare part. Nah, untuk itu kita harus menghindari yang seperti itu. Di sini kita menggunakan tes. Kalau dia 0, kalau ini 0, maka dia dikasih asterik. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak 0, makanya like-nya itu adalah persis seperti ini. Kalau part tidak sama dengan spare part. Oke, kita sudah selesai yang jenisnya. Ini kita copy saja supaya tidak perlu ke builder lagi. Kita taruh di sini. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah di sini CBO jenisnya kita hapus. Nah, yang dipakai itu CBO kelompok. Nah, seperti itu. Ini ya tidak perlu ditampilkan karena jenis itu sudah ada di dalam sini. Kelompok juga sudah di dalam sini. Nah, ini yang tadi saya bilang carinya itu otomatis dibuang oleh akses. Kenapa? Dia tidak perlu ditampilkan. Oke, ini kita save. Kita jalankan kembali pembarangnya. Ini barang subnya ada yang salah. Nah, kesalahannya tadi adalah saya membandingkan 0 di sini. Ini harus dikasih asterik di sini. Ya. Kemudian di sini ini saya hapus supaya bisa kelompok di sini. Oke, ini sudah jadi. Kita close. Oke. Di sini kita jalankan lagi form barangnya. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih jenisnya yang spare part. Go. Maka spare part aja yang muncul. Ini di double klik, dia hilang. Ini kelompoknya. Ini go, dia muncul yang kelompok itu. Double klik itu hilang. Kalau pencariannya, karena semua ini pencarian kan masuk nih. Nah, kita mau cari yang Suzuki aja.
Suzuki. Nah, seperti itu. Go. Jadi yang Suzuki aja yang muncul double klik di sini go. Jadi itu modul barang kita ini sudah selesai, teman-teman. Demikianlah teman-teman video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini ya. Kita lanjut di video berikutnya.